pada kesempatan yang baik ini, saya akan membuat sebuah database dari Microsoft Excel sekaligus berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Dalam pembuatan database dari Microsoft Excel ini, saya akan menggunakan beberapa rumus dari Microsoft Excel yang dimana saya akan menggunakan fungsi if, left, right, VLOOKUP, HLOOKUP. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai saja. Di sini saya akan membuat dua database. Yang pertama adalah database daftar penjualan majalah, lalu kemudian yang kedua adalah database daftar pembayaran mahasiswa Universitas Brawijaya. Untuk yang pertama, kita akan membuat database penjualan majalah dulu. Di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama adalah tabel 1, yang dimana pada tabel 1 ini ada kolom kode majalah, nama penerbit, banyaknya exemplar. Kode majalah di sini kita tulis dengan angka yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian nama penerbit. Di sini nama penerbitnya sudah kita buat Gramedia offset, Indo offset, Printing offset, dan Alpha offset. Lalu kemudian banyak exemplar. Banyak exemplar ini adalah banyaknya jumlah stok majalah pada PT Trijaya Raya. Kemudian pada tabel kedua itu terdapat 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom kode harga. Di sini kodenya kita buat dengan huruf A, B, C, dan D. Lalu kemudian kolom nama majalah. Dan yang terakhir adalah kolom harga majalah. Lalu kemudian pada tabel ketiga, di sini kita buat pada kolom pertama itu adalah nomor urut. Pada kolom kedua adalah kode majalah. Di sini kodenya kita buat dengan 2 karakter. 2 karakter yaitu adalah karakter huruf dan karakter angka. Lalu kemudian kolom nama penerbit, nama majalah, harga majalah, banyak exemplar, terjualnya di sini sudah kita buat, sisa terjual, total terjual, dan keterangan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah kita akan mengisi kolom nama penerbit. Di sini kolom nama penerbit ada terdapat pada tabel pertama yang dimana menggunakan kode 1, 2, 3, 4, yang dimana kode ini terdapat pada kode majalah atau kolom majalah, yaitu posisinya ada di sebelah kanan. Di sini kita akan menggunakan rumus HLOOKUP karena pada tabel pertama ini berbentuk tabelnya yaitu horizontal. Langsung saja di sini kita buat sama dengan, lalu kemudian kita ketik HLOOKUP karena di sini kita akan memakai rumus HLOOKUP, kemudian buka kurung. Di sini kita diminta memasukkan lookup value. Lookup value-nya adalah value. Mengapa value? Karena pada kolom kode majalah ini kita menggunakan 2 karakter. Lalu kemudian buka kurung lagi, kita menggunakan fungsi right karena pada kode majalah karakter yang kita akan ambil adalah karakter sebelah kanan yaitu karakter angka sesuai dengan kode majalah yang terdapat pada tabel pertama. Jadi kita menggunakan fungsi right, lalu kemudian buka kurung. Di sini kita akan memasukkan teks, yaitu teksnya adalah pada kode majalah, lalu kemudian titik koma. Kita diminta untuk memasukkan numchar atau perintah selanjutnya adalah memasukkan numchar, yaitu adalah jumlah karakter yang akan kita ambil pada kode majalah, yaitu adalah 1 karakter. Lalu tutup kurung. Di sini tutup kurungnya kita buat 2 karena kita menggunakan fungsi value, jadi tutup kurungnya 2, lalu kemudian titik koma. Selanjutnya adalah kita memasukkan table array, yang dimana tabel array-nya itu adalah tabel pertama. Di sini kita tinggal blok saja tabel array-nya. Lalu kemudian F4. Kemudian titik koma. Lalu perintah selanjutnya adalah kita memasukkan row index now, yang dimana maksudnya adalah kita memasukkan kolom berapa yang mau kita ambil dari tabel pertama, yaitu nama penerbit, yaitu ada pada kolom kedua. Lalu tutup kurung.
Jadi rumusnya adalah sama dengan HelloCup, karena tabelnya ini adalah tabel berbentuk horizontal, jadi menggunakan rumus HelloCup, kemudian buka kurung value, buka kurung right, buka kurung, yaitu kolom atau tabel yang sama, yaitu pada kolom kode majalah, sedangkan di tabel pertama adalah kode majalah juga. Kemudian tutup kurungnya 2 kali karena kita menggunakan rumus atau fungsi value, lalu kemudian titik koma, kita blok table array-nya, kemudian titik koma 2 karena kolom yang akan kita ambil di sini adalah kolom 2. Lalu tutup kurung, kita tinggal enter, kita kopikan ke bawah untuk melihat hasilnya. Di sini hasilnya sudah terlihat, yang dimana pada kode majalah 1 itu adalah Gramedia offset, kemudian pada kode 2 itu adalah Indo offset, selanjutnya adalah kode keempat itu adalah alpha offset, kemudian untuk kode 3 itu adalah printing offset, dan kode keempat itu adalah sama alpha offset. Selanjutnya adalah tabel nama majalah. Pada tabel kolom nama majalah ini kita akan mengambil atau mengisi datanya mengambil dari tabel kedua, yang dimana kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena bentuk dari tabel kedua ini adalah vertikal, jadi menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung saja ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Lalu di sini kita diminta memasukkan lookup value. Lookup value-nya itu adalah left. Mengapa left? Karena kita mengambil pada kode majalah ini adalah karakter di sebelah kiri, sesuai dengan pada kode harga, di mana kodenya itu adalah ABCD. Kemudian pada kode majalah itu adalah karakter hurufnya ada di sebelah kiri, jadi kita menggunakan fungsi left, kemudian tutup kurung, kita klik kode yang sama yaitu kode majalah atau teksnya, kemudian titik koma, lalu kemudian kita masukkan numchar. Numchar itu adalah karakter yang akan kita ambil, yaitu adalah satu karakter, karena adalah karakter yang kita ambil adalah karakter huruf, kemudian tutup kurung, titik koma, lalu kemudian kita memasukkan tabel array-nya. Tabel array-nya ada tinggal kita blok saja pada tabel kedua, kemudian F4 titik koma, lalu kemudian kita diminta untuk masukkan call index name, yaitu adalah kolom berapa yang kita akan ambil, yaitu pada nama majalah terdapat pada kolom kedua, lalu tutup kurung. Jadi rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, buka kurung, kolom kode majalah kita klik, kemudian titik koma 1 karena jumlah karakter akan kita ambil adalah satu karakter, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian kita memblok tabel kedua, lalu kita ambil pada kolom kedua, di sini kita tulis 2, lalu kita tinggal lihat hasilnya, enter, dan kita kopikan ke bawah di sini, maka hasilnya akan bisa kita lihat, yang dimana pada kode A itu adalah ketenangan hati. Di sini benar ketenangan hati. Kemudian pada kode C itu adalah merajut mimpi. Di sini kode C-nya adalah merajut mimpi, benar. Dan kemudian pada kode B di sini adalah waktu terbaik benar. Kemudian selanjutnya adalah harga majalah, yang dimana rumusnya sama dengan nama majalah karena harga majalah ini terdapat pada tabel kedua, yang dimana kita langsung saja buat dengan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita masukkan lookup value-nya, yaitu lookup value-nya adalah sama seperti lookup value yang pada nama majalah, yaitu fungsi live, kemudian buka kurung, kita masukkan atau kita ketik kode majalahnya, kita klik, lalu titik koma, numchar-nya itu adalah jumlah satu karakter, kemudian tutup kurung, lalu titik koma, tabel array-nya adalah kita tinggal blok saja pada tabel kedua, kemudian F4 jangan lupa, kemudian titik koma. Call index name adalah kolom berapa yang akan kita ambil pada tabel kedua. Di sini kita akan mengisi harga majalah. Harga majalah terdapat pada kolom ketiga. Kemudian kita enter, kita tinggal tarik ke bawah, kita kopikan ke bawah, di sini akan langsung keluar hasilnya, yang dimana sesuai dengan yang ada pada kode, yaitu kode A, yaitu harga majalahnya 5.000. Di sini kode A-nya adalah 5.000, benar. Kemudian pada kode C
itu adalah 8000, di sini 8000 benar. Dan yang ketiga adalah kode B, yaitu adalah 6500, ya benar. Lalu kemudian banyak assembler. Banyak assembler ini akan kita ambil datanya dari tabel pertama, yang dimana sama rumusnya dengan rumus pada nama penerbit yang kita masukkan di awal tadi, yaitu sama dengan kita menggunakan rumus hello cup karena bentuk dari tabelnya adalah horizontal, kemudian buka kurung, kemudian lookup value-nya adalah kita menggunakan value karena dia menggunakan 2 karakter, kemudian buka kurung, kita menggunakan fungsi right, kemudian buka kurung, kita tinggal klik saja pada kolom kode, titik koma, lalu jumlah karakternya itu adalah 1 karakter, tutup kurung, karena kita menggunakan value jadi tutup kurungnya 2 kali, kemudian titik koma. Tabel array ini kita tinggal blok saja pada tabel pertama, kemudian F4, lalu kemudian titik koma. Di sini kita diminta memasukkan row index 6 atau kolom berapa yang mau kita ambil. Di sini kita mengambil banyak assembler terdapat pada kolom ketiga, lalu kemudian tutup kurung. Tinggal kita enter, di sini hasilnya akan langsung terlihat, yang dimana banyak assembler itu pada kode 1 itu adalah jumlah 4000, di sini kode 1 4000, kemudian pada kode 2 itu adalah 4500, di sini 4500, kemudian kode keempat itu adalah 6000, lalu kemudian pada kode 3 itu adalah 5000, sama ya. Lalu pada sisa terjual ini kita akan mendapatkan dari penjumlahan, yaitu dari harga majalah akan kita kalikan dengan terjual, kemudian akan kita kurangkan dengan banyaknya assembler. Kita buat, yaitu sama dengan harga majalah, kemudian kita kalikan dengan terjual, lalu kita kurangkan dengan banyaknya assembler atau banyak stok. Tinggal kita enter, kita kopikan ke bawah. Lalu untuk total terjual kita tinggal kalikan saja harga majalah dengan jumlah yang terjual, maka akan dapat total terjual. Kita buat saja sama dengan harga majalah, kita klik, kita kalikan dengan jumlah terjual, lalu kita enter. Kita tinggal kopikan ke bawah untuk hasilnya. Untuk keterangan kita menggunakan fungsi if, yang dimana pada keterangan ini kita menggunakan fungsi if. Jika banyak assembler ini lebih banyak daripada terjual, maka ia habis, lain dari itu sisa. Kita langsung saja buat, yaitu sama dengan kita menggunakan fungsi if. Jika buka kurung, di sini kita memasukkan atau diminta untuk masukkan logical testnya. Logical testnya adalah jika buka kurung banyak assembler ini lebih besar atau lebih banyak daripada terjual, maka titik koma, kutip, dia habis, kutip, lalu titik koma, lain dari itu, atau value if false-nya adalah dia sisa, kutip, kemudian tutup kurung. Jadi menggunakan fungsi if di sini kita gunakan, yaitu sama dengan if buka kurung, yaitu jika. If ini maksudnya adalah jika buka kurung banyak assembler ini kolom assembler ini lebih besar daripada jumlahnya pada kolom terjual, maka dia habis, lain dari itu adalah sisa. Lalu kita enter, kemudian kita tarik ke bawah untuk hasilnya. Sini kita bisa lihat mengapa hasilnya semuanya atau keterangannya habis, karena sesuai dengan rumus
fungsi if yang kita masukkan tadi adalah jika banyak exemplar ini lebih banyak daripada terjual, maka dia habis. Sedangkan pada banyak exemplar ini adalah dia lebih besar semuanya daripada terjual. Jadi total semuanya habis. Untuk rata-rata kita menggunakan fungsi average yang dimana sudah umum digunakan banyak orang, yang dimana kita tinggal buat saja sama dengan average buka kurung, lalu kita blok total terjual, kemudian kita tarik ke bawah, lalu tutup kurung, enter, maka kita akan dapat total rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat database kedua. Untuk database yang pertama ini sudah selesai. Yang kedua adalah database kedua. Di sini kita akan membuat daftar pembayaran mahasiswa pada Universitas Brawijaya. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena bentuk dari dua tabel ini adalah menggunakan rumus VLOOKUP karena bentuknya adalah vertikal. Langsung saja di sini kita buat. Yang pertama adalah jurusan yang terdapat pada tabel kedua. Di sini ada tabel 1, ada tabel kedua. Jadi jurusan terdapat pada tabel kedua. Di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP karena tabelnya berbentuk vertikal. Jadi kita buat sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita buka kurung. Di sini kita diminta memasukkan lookup value-nya. Lookup value-nya adalah kita menggunakan fungsi left karena posisi dari kode atau nomor pokok di sini kita menggunakan dua karakter, yaitu huruf dan angka, sama dengan kode jurusan yang dimana kode jurusan ini menggunakan karakter huruf, sedangkan karakter huruf terdapat pada nomor angka itu ada pada sebelah kiri. Jadi kita menggunakan fungsi left. Lalu selanjutnya adalah kita buka kurung lagi, kita masukkan teks yang sama, yaitu adalah kolom nomor pokok dan kode jurusan. Ini adalah kolom yang sama. Kita tinggal klik kolom nomor pokok, lalu kemudian titik koma. Di sini kita masukkan jumlah karakter yang kita ambil atau numchar-nya, yaitu adalah karena pada kode jurusan ini menggunakan dua karakter sesuai dengan pada nomor pokok, jadi kita menggunakan dua karakter dari karakter dua sebelah kiri. Kemudian tutup kurung, titik koma. Selanjutnya adalah kita masukkan tabel array. Tabel array itu adalah kita tinggal memblok yang ada pada tabel kedua. Kemudian F4, jangan lupa titik koma. Lalu kemudian kita masukkan call index 6 atau kolom berapa yang kita akan ambil pada kolom tabel kedua ini, yaitu jurusan terdapat pada kolom kedua. Tutup kurung, kita lihat langsung hasilnya, tinggal kita tarik kopikan ke bawah. Lalu kemudian untuk angkatan kita akan mengambil datanya dari tabel pertama, yang dimana di sini kita menggunakan kode 87 atau kode tahunnya itu 87888990 yang terdapat pada nomor pokok, yaitu posisinya adalah di tengah-tengah, yang dimana kita akan menggunakan fungsi mid. Langsung saja kita buat sama dengan VLOOKUP buka kurung, karena dia terdapat dua karakter, jadi kita menggunakan fungsi value, kemudian buka kurung. Posisi di sini kita mengambil karakter angka yang terdapat pada tengah-tengah pada nomor pokok sesuai dengan yang ada pada karakter pada tahun, yaitu adalah angka. Jadi kita menggunakan rumus fungsi mid, yaitu kita mengambil karakter yang ada di tengah-tengah, di mana di sini ada 89, 90, 87, 88, yang di pada tahun juga sama 87, 88, 89, 90. Jadi kita mengambil karakter tengah pada nomor pokok hingga kita menggunakan fungsi mid. Kemudian buka kurung, lalu kita mengklik nomor pokok karena atau kolom yang sama dengan kolom pertama, yaitu adalah nomor pokok, kemudian titik koma.
Lalu kita diminta masukkan star num. Star num ini maksudnya adalah pada kolom di tengah-tengah itu urutan keberapa yang mau kita ambil. Di sini kita hitung saja 1, 2, ya itu adalah kolom atau urutan ketiga. Lalu kemudian titik koma, di sini kita diminta masukkan numchar, yaitu jumlah dari karakter yang akan kita ambil dari nomor pokok itu adalah jumlahnya 2 karakter sama dengan tahun ya, 2 karakter. Kemudian tutup kurung nya kita buat 2 kali karena kita menggunakan fungsi value. Lalu di sini kita diminta memasukkan table array. Table array-nya itu adalah pada tabel pertama, tinggal kita blok, lalu F4, kemudian titik koma. Pada tabel pertama ini kita akan masukkan angkatan, yaitu ada pada kolom kedua, lalu tutup kurung. Tinggal kita enter, hasilnya kita tinggal tarik ke bawah. Sini bisa kita lihat bahwa pada kode atau karakter 89, huruf 89, angka 89 itu adalah tahun 1989. Di sini angkatannya ya. Kemudian pada 90, di sini juga sama 90, 70, 87, di sini juga sama tahunnya 1987. Sesuai dengan yang ada pada tabel pertama. Selanjutnya adalah biaya per SKS, kita akan ambil pada dari tabel kedua. Rumusnya sama seperti jurusan tadi, yaitu adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu kita menggunakan fungsi left karena kita akan mengambil karakternya dari kiri, buka kurung lagi, tinggal kita klik nomor pokok atau teksnya, kemudian titik koma. Di sini kita diminta memasukkan numchar. Numchar itu adalah berapa jumlah karakter yang kita akan ambil dari sebelah kiri ini, yaitu adalah 2 karakter, tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita masukkan tabel array, memasukkan tabel array-nya, di mana tabel array ini tinggal kita blok saja. Lalu kemudian F4, titik koma. Kemudian call index 6 ada kolom berapa yang akan kita ambil, yaitu karena kita mau mengisi biaya per SKS, jadi kita mengambil kolom nomor 3. Kita buat 3, kemudian tutup kurung. Lalu kita enter saja. Hasilnya akan keluar ya. Kita tinggal kopikan ke bawah. Di sini kita bisa lihat bahwa pada biaya per SKS ini untuk kode EK itu adalah 13.000. EK di sini ada 13.000, benar. Kemudian di sini ada TA. TA itu adalah 16.000, di sini 16.000, benar. Kemudian TS di sini 15.000, di sini 15.000, benar. Dan SP di sini 12.000, di sini juga 12.000, benar. Lalu kemudian jumlah biaya ini kita kalikan saja biaya per SKS dikali jumlah SKS, yaitu sama dengan kita klik biaya per SKS kita kalikan dengan jumlah SKS, maka dapatlah jumlah biaya. Kita tinggal tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Selesai. Nah, itulah tutorial pembuatan database dari Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi right, left, if, VLOOKUP, LOOKUP dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.